harus atau tidak impor gula. Iya. Ya, kayaknya tidak ada data yang bisa menganulir bahwa atau membatalkan bahwa kita saat itu kebutuhan gula baik-baik saja. Betul. Tidak ada satupun data Tidak statistik surplus. yang bisa menyatakan sebaliknya kita Iya. sedang surplus gitu. Ternyata Tom Lembong aja yang kena. Apakah ini tidak namanya tebang pilih hukum? Iya kan? Iya. Itu dia. Atau siap-siap yang lain? Majelis Hakim ini mengikuti solidaritas aparat penegak hukum gitu. Jadi ada kemungkinan majelis hakim terasa tidak enak kalau tidak. Pakai wuh. Iya, Tuh. dengan hak jaksa ya. Jaksa sudah susah buat tuntutan mungkin ya. Kalau tidak diapresiasi mungkin dia mengapresiasi gitu. Halo Sobat Lampung Pos, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos bersama 3 jurnalis Lampung Pos. Kali ini saya Abdul Ghafur, Saya Sri Agustina. Saya Mustaan Basran. akan menemani Sobat Lampung Pos kalian untuk membahas tema yang sedang hot, sedang hangat, sangat menjadi perhatian publik. Apalagi kalau soal vonis Tom Lembong. Dan sesuai dengan janji kami pada episode sebelumnya, kita akan membahas kembali kasus ini setelah sudah ada sikap dan keputusan baik itu dari Tom Lembong itu sendiri maupun dari kejaksaan. Betul. Dan kita bersama, Tom menyatakan dirinya mengajukan banding. Begitu juga dengan kejaksaan. Bahkan quote yang menarik adalah, saya tetap akan mengajukan banding walaupun saya dihukum 0 penjara sekalipun, selama saya tetap dinyatakan sebagai pihak yang bersalah. Dan fenomena setelah putusan hakim adalah banyak pihak ramai-ramai menyatakan dukungannya, standing ya, mendukung sosok Thomas Trikasih Lembong. Banyak tokoh-tokoh populer yang menyatakan dukungannya, sekaligus menyatakan bahwa keputusan ini bersalah. Keputusan ini adalah keputusan hakim atau vonis yang salah. Baiklah Sobat Lampung Pos, untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang menyatakan dukungannya ini dan kenapa putusan hakim ini dianggap sebagai keputusan yang keliru, dan bagaimana implikasinya selanjutnya setelah putusan hakim ini akan kita bahas tuntas dalam podcast Bedah Tajuk kita kali ini. Namun sebelum itu jangan kemana-mana, kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Menakar keadilan di balik vonis Tom Lembong. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta terhadap Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 750 juta rupiah, menyisakan perdebatan panjang. Putusan itu memang bukan akhir, sebab baik pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum telah resmi mengajukan banding. Namun, justru disinilah persoalan sesungguhnya bermula, bagaimana hukum menguji dirinya sendiri, dalam perkara yang menyentuh simpul paling sensitif antara kebijakan publik dan dugaan tindak pidana. Kasus ini berkaitan dengan kebijakan impor gula tahun 2015-2016 saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kejaksaan mendakwa ia telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yang disebut merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Namun, dalam amar putusannya, Majelis Hakim hanya mengakui kerugian negara sebesar 194 miliar rupiah, dengan alasan perbedaan perhitungan nilai dan karena sebagian dana telah disita dan dikembalikan. Yang patut dicatat, Hakim juga mengakui tidak terdapat bukti bahwa Tom Lembong menikmati hasil kejahatan. Tidak ada aliran dana, tidak ada relasi bisnis antara dirinya dengan pihak-pihak penerima keuntungan, dan tidak terdapat bukti kuat adanya mens rea atau niat jahat. Ia dinyatakan bersalah lebih karena posisinya sebagai pengambil kebijakan yang dianggap membuka celah pelanggaran oleh pihak lain. Kondisi inilah yang mendorong Tom Lembong mengajukan banding. Lewat kuasa hukumnya, ia menegaskan bahwa vonis ini bukan hanya soal dirinya, melainkan menyangkut garis batas antara kebijakan dan kejahatan. Ketika pejabat publik yang bertindak dalam kerangka tugas konstitusionalnya bisa dipidana karena pelaksanaan teknis yang tidak ia kendalikan, maka terdapat bahaya besar, kriminalisasi kebijakan. Tom Lembong menyatakan tidak lari dari proses hukum.
Ia menghadiri seluruh persidangan, menjawab semua pertanyaan, dan kini memilih jalur konstitusional untuk mengoreksi putusan yang dinilai syarat kejanggalan. Ia bukan semata-mata membela diri, melainkan membela prinsip tata kelola pemerintahan yang rasional, transparan, dan adil. Di sisi lain, Kejaksaan Agung pun mengajukan banding atas putusan yang mereka nilai terlalu ringan. Jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara dan meyakini nilai kerugian negara lebih besar dari yang ditetapkan hakim. Kejagung juga menyoroti selisih antara nilai kerugian dan jumlah uang yang sudah disita. Perusahaan yang disebut terkait dalam kasus ini bahkan telah menyerahkan lebih dari 565 miliar rupiah, nyaris mendekati nilai tuntutan jaksa. Perbedaan angka ini menunjukkan kompleksitas perkara, serta ruang tafsir yang luas dalam perkara keuangan negara. Langkah banding yang dilakukan kedua pihak adalah hak hukum yang dijamin konstitusi. Namun proses ini juga menjadi ujian bagi wajah hukum Indonesia. Apakah sistem peradilan kita mampu membedakan antara kesalahan administratif? Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Oke, baik Sobat Lampung Pos, seperti biasa saya akan mengawali segmen 1 di mana kita mengutip pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak, berbagai tokoh yang layak untuk kita kurasi, untuk kita bagikan kepada Sobat Lampung Pos dan tentu saja untuk kita bedah dan kita tanggapi. Saya izin mulai duluan. Karena saya sangat menggebu-gebu ini. Sudah lama sekali saya menanti sosok ini untuk berkomentar terhadap kasus ini. Dan kali ini baru berkomentar. Siapa lagi kalau bukan Profesor Mahfud MD. Oke, saya baru saja nonton ya podcast Prof Mahfud dengan Prof Renal Kasali. Ini dua profesor ya, beda background tapi bertemu dalam satu frame. Betul. Dan saya juga Ekonomi. mendengar pernyataan profesor ini, mata saya berkaca-kaca. Prof Mahfud mengatakan bahwa seumur hidup saya belum pernah mengadvokasi putusan terhadap koruptor. Jadi seumur hidup saya tidak pernah membela koruptor. Bahkan sebaliknya, saya selalu standing memposisikan diri untuk mendukung putusan-putusan hakim terhadap koruptor. Kecuali putusan itu benar-benar sesuatu yang tidak tepat. Tapi pada kasus ini, pada momen ini, dengan sangat tegas saya katakan, saya nyatakan putusan ini putusan yang keliru. Keputusan yang salah. Keputusan yang tidak benar. Dan karena ini adalah keputusan yang belum inkrah, atau belum keputusan tetap dan masih mungkin untuk diajukan banding untuk mengkoreksi putusan ini, maka saya nyatakan putusan ini keliru. Dan sebenarnya kalau saya tracking lagi nih Prof Mahfud udah keliling nih untuk menyatakan putusan pernyataan sikap ini. Podcast jadi Corbuzier. Termasuk juga untuk meluruskan dari statement dia sebelumnya. Kan dia sempat ditanya tuh kan, apakah penetapan tersangka Tom Lembong ini sudah tepat? Ya, kalau menurut asas tercukupinya, terpenuhnya alat bukti, adanya dugaan, ya kan, terkait dengan pasal-pasal pelanggaran korupsi, ya itu kalau ditanya apakah penaikan statusnya sudah tepat, Prof Mahfud bilang tepat. Tapi kalau sekarang setelah mengikuti proses persidangan, setelah mengamati proses jalannya persidangan, ya dia bisa menyimpulkan bahwa keputusan hakim ini adalah keputusan hakim yang keliru, keputusan hakim yang salah. Setelah melewati proses 23 kali persidangan. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan dari Bang Aan dan Mbak Cici
untuk pernyataan Prof. Mahfud MD ini? Ya, tentunya saya juga ragu ya mau nyela Prof. MD ini karena memang udah jadi favoritnya Bung Ago ya. Kemana ditunggu-tunggunya. Tadinya mau diambil ya quote-nya. Enggak, saya sendiri memang ya itu sebelum ada pernyataan yang sekarang ini itu memang agak aneh menurut saya ya. Pernyataan Prof. Mahfud sebelumnya itu karena memang dia menyatakan bahwa terpenuhi segala macam. Waduh, ini kok berbeda sekali sama yang lain gitu kan ya gitu ya. Tapi memang setelah dia mengikuti persidangan, oh mungkin iya betul. Jadi pemikiran dia itu bukan pada masalah benar salahnya, tapi apakah putusan ini keliru atau tidak kan gitu ya. Bukan benar salahnya menurut. Sedangkan pernyataan sebelumnya adalah soal penetapan ya dan sesuai dengan aturan. Artinya Bang Aan sempat galau juga gara-gara statement pertama Prof. Mahfud. Jangan-jangan memang jaksa itu semakin kuat gara-gara statementnya Prof. Mahfud gitu loh. Oke, Mbak Cici bagaimana tanggapannya? Kalau dari statement terakhir Prof. Mahfud, karena kebetulan saya mengikuti ya sejak awal, sejak penetapan Tom Lembong, kemudian saya juga mengikuti beberapa pendapat tokoh, kemudian termasuk Prof. Mahfud, kebanggaannya Bung Ago. Itu agak kecewa ketika, loh kok ini sepertinya mendukung gitu. Tapi wajar ya menurut saya ya, karena pertanyaan dari yang menanyakan itu, apakah ini Tom Lembong bisa bisa ditersangkakan menjadi tersangkakan berdasarkan fakta-fakta yang didapat, ya karena memang ada kejanggalannya. Tetapi setelah mengikuti persidangan 23 kali persidangan hingga vonis, barulah menyadari ternyata ini sangat-sangat keliru. Prof. Mahfud menyatakan ini keliru karena berdasarkan hasil persidangan Tom Lembong itu hanya menjalankan perintah secara teknis. Kemudian yang disangkakan bahwa dia melanggar tidak ada koordinasi, ternyata dari Menteri Perdagangan Perindustrian ya, kala itu Rini ya. Itu ternyata juga di persidangan menyatakan bahwa sudah ada koordinasi. Tapi ini semua fakta-fakta itu terabaikan dan itulah menyebabkan Prof. Mahfud menyatakan putusan hakim ini keliru. Oke, baik. Itu quote dari saya. Nah, sekarang bagaimana quote pilihan Bang Aan ataupun Mbak Cici ini? Kalau saya sih ya, ada dari seperti biasa Universitas Trisakti ya, Abdul Fikar Hajar. Pakar hukum itu. Ini udah jadi fansnya Bung Fikar juga. Hajar juga karena memang sesuai ya dengan pengamatan dia. Pengamatan dia kita lihat juga sesuai dan banyak disetujui orang gitu ya. Dari awal-awal pun dia tidak. Kalau Prof. Mahfud kan dia manuver dari awal ya. Oke, segala macam ini kan ya. Tiba-tiba dia. Nah, tapi memang ini Prof. Hajar ini mengatakan norak. Putusan ini norak. Keputusan yang norak. Hakim yang norak ya. Dari awal. Karena gitu tidak seharusnya dipidanakan gitu. Tapi sepertinya majelis hakim ini kalau menurut dia ya, majelis hakim ini mengikuti solidaritas aparat penegak hukum gitu. Jadi ada kemungkinan majelis hakim terasa tidak enak kalau tidak dengan hak jaksa ya. Jaksa sudah susah buat tuntutan mungkin ya. Kalau tidak diapresiasi mungkin dia mengapresiasi gitu. Tapi dia solidaritas antar aparat penegak hukum itu. Tapi hakim itu penentu kebijakan. Mestinya gitu loh. Dia tidak ada urusan sama kejaksaan, mestinya Tuhan. Gitu. Ini itu masalah keadilan. Ya kan? Dan ada game yang menyatakan begini. Ya bahasa Latinnya saya lupa ya karena saya bukan mahasiswa hukum. Tapi hukum pidana itu adalah pilihan terakhir. Betul. Pilihan pidana itu adalah hukuman terakhir selama ada option pilihan lainnya. Kenapa hukum pidana itu menjadi pilihan terakhir? Ya karena memang setelah orang dihukum, dipenjara, ya kan, atau mungkin dihukum mati, ya kan, dan ternyata di kemudian hari dia ternyata tidak bersalah, itu tidak mungkin lagi di recovery. Gitu. Artinya ya
ya memang tidak pas kalau keputusan ini hanya berlandaskan solidaritas penegakan hukum, aparat gitu. Itulah makanya ada salah satu pengamat hukum juga mengatakan prinsip hukum itu lebih baik membebaskan orang bersalah, satu orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah gitu. Lebih membebaskan daripada menghukum orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah. Artinya keputusan itu tidak boleh dilandasi dengan sesuatu yang sifatnya ragu-ragu. Betul. Ya kan? Kalau masih ragu-ragu walaupun kecenderungannya ini dominannya salah, tapi kalau tidak cukup alat bukti dan lain sebagainya lebih baik tidak dihukum dulu ya. Kalau kata guru saya, kalau ragu-ragu istikharah dulu. Oke, itu dari Bang Aan. Sekarang Mbak Cici. Oke. Dia lebih melihat ketiga ya, ke jaksa, ke hakim, dan ke Tom Lembong sendiri. Kalau kejaksaan, Marwar bilang bahwa tugas jaksa memang melakukan penyidikan atas dugaan-dugaan itu, dan kalau memang itu ada muatan maka akan dilakukan diproses. Ya. Nah, kemudian hakim itu harus independen. Benar tadi itu dia boleh. Ya, boleh solidaritas aparat. Solidaritas ya. Hakim itu independen dan dia punya melihat dari sisi objektif ke objektif, bukan subjektif ke objektif. Betul. Dan ketiga, bahwa hasil dari vonis, kebijakan yang dilakukan Tom Lembong itu bukan kebijakan personal atau pribadi. Betul. Tapi ini dia berskala teknis ya. Dia adalah melakukan hal yang teknis yang telah dilakukan persetujuannya oleh Presiden dalam hari ini. Artinya kebijakan yang dilakukan Tom Lembong tidak serta-merta bisa dilakukan dihukum secara pidana. Betul. Karena ini adalah kebijakan administratif yang memang harus dilakukan berjenjang. Betul. Jadi bukan personal. Kalau memang kebijakan salah, maka pimpinannya dong. Artinya presiden juga harus bertanggung jawab. Ini menurut pandangan mantan hakim MA Marwar Siahaan. Oke, artinya ini hakim cukup fair lah ya, tidak terlalu condong kiri, condong kanan, hanya coba meluruskan. Betul. Dari masing-masing sisi ini idealnya itu seperti apa. Tapi ya itu tetap prinsip-prinsip hukum yang seperti kita bicarakan tadi itu. Lebih baik membebaskan satu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah itu. Itu juga dikatakan oleh Harjono Wiwoho, itu didukung juga itu Mbak ya. Artinya hakim ini hanya mengandalkan kerugian negara, doktrin-doktrin kerugian negara, kemudian ya secara konkret tanpa melihat lagi mens rea. Mens rea itu kan juga salah satu unsur kan gitu ya. Kalau tidak ada niat jahat, mau negara rugi, ya nggak bisa juga dipidanakan seperti itu. Itu prinsip-prinsip yang dimajukan hakim semestinya gitu. Walaupun memang hakim itu tugasnya adalah mengadili apa yang sudah temuan jaksa, kemudian bagaimana ini dari terdakwa sendiri kan seperti itu gitu. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos, itu tadi segmen pertama ya untuk memanasi podcast kita pada episode kali ini. Jangan kemana-mana karena seperti biasa kita akan berlanjut ke segmen berikutnya. Kita akan coba recap atau kupas fakta-fakta menarik terkait kasus ini ataupun mungkin ya fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kasus ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sobat Lampung Pos, kembali lagi dalam podcast Bedah Tajuk. Kali ini kita lanjut terkait dengan vonis Tom Lembong, dan segmen kedua kali ini terkait dengan fakta-fakta menarik. Pertama, saya akan memaparkan fakta menarik dari setelah vonis hakim disebutkan bahwa Tom Lembong bersalah dan dikenakan 4 tahun 6 bulan atau 4,5 tahun penjara. Kemudian juga dia harus dikenakan denda 750 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan. Tentu saja setelah vonis ini pihak dari Tom Lembong akan menyatakan banding, dan banding sudah dilakukan pada tanggal 22 Juli kemarin.
yang menyatakan tidak terima dengan hasil vonis dari hakim, kemudian banding ke pengadilan tinggi. Menariknya lagi, pihak kejaksaan pun menyatakan banding juga. Keesokan harinya pada tanggal 23 Juli 2025, jadi setelah pihak Tom Lembong mengajukan banding, pihak kejaksaan keesokan harinya juga mengajukan banding dengan melihat bahwa putusan hakim ini terlalu ringan. Kemudian dari sisi, karena 7 tahun tuntutan jaksa hanya divonis 4,5 tahun oleh hakim. Kemudian yang kedua, soal kerugian negara yang dikoreksi oleh hakim dari 576 miliar yang jaksa tuntut kerugian negara, dan ini sesuai dengan audit BPKP ya. Ternyata hakim melihat hanya 197 miliar. Itu pun berdasarkan taksiran, karena selebihnya hanya menaksir yang kemungkinan akan merugikan negara. Hakim kejaksaan menyatakan karena bersikukuh ya 570-an miliar itu karena mereka berhasil mengambil, menyita dana yang mendekati jumlah tersebut. Itulah yang mereka kukuhkan dan mereka banding ke pengadilan tinggi. Seperti apa rasanya kita mungkin bisa melihat nih, kira-kira yang mana nantinya di pengadilan tinggi ini seperti apa ya? Iya, tentu ini menarik untuk kita ulas dan kita bahas ya. Gimana menurut Bung Ago? Iya, memang saya sih merasa ya keputusan ini keliru, dan perasaan saya itu sepertinya selaras gitu ya dengan perasaan Pak Mahfud dan sebenarnya dengan sentimen di berbagai platform sosial media. Betul. Saya coba melakukan semacam analisis atau riset kecil-kecilan ya di 2 platform AI ya, Gemini maupun Grok ya. Dan dari 2 platform ini juga menyimpulkan hampir menyajikan data yang sama. Dimana kalau menurut Grok itu sebanyak sekitar 40% itu publik menyatakan keputusan hakim itu keliru. Jadi sentimen terhadap keputusan hakim ini negatif. Ya. 30%, 40% ya. Kemudian 50% itu sentimennya positif, tapi terhadap Tom Lembong. Gitu. Jadi kalau dalam analisis sentimen sosial media ini kan lebih melihat kecenderungan ya dari pengguna netizennya negatif, tapi terhadap keputusan hakim. Positif, tapi terhadap berempati terhadap Tom Lembong. Jadi kalau ini diakumulasikan hampir 90%, 90% opini atau pendapat atau respon netizen itu ya menyatakan ini bukan sidang yang baik-baik saja. Ini bukan vonis yang baik-baik saja. Ini vonis yang salah dan vonis yang keliru. Dan hanya 10% kalau menurut analisis AI ya dari Grok itu yang menyatakan bahwa ada orang yang mungkin masih berpendapat bahwa ini masih keputusan yang benar, tidak salah, tidak keliru gitu. Tapi 90% itu tadi 40-nya menganggap keputusan hakim yang negatif, ya 50% itu menganggap berempati atau berpikiran positif ya, mendukung, berempati terhadap personal Tom Lembong itu sendiri. Dan ini yang menurut Bung Ferry Irwandi nih, salah satu YouTuber favorit saya ini justru akan memberikan keuntungan bagi Tom Lembong dan arus perubahan Anies Baswedan. Dan ini akan menjadi kerugian bagi pemerintah saat ini gitu loh. Kalau misalnya sentimen negatif publik ini dibiarkan dan sentimen positif terhadap Tom Lembong dan secara tidak langsung juga mungkin kubu Anies Baswedan karena
setrum kasus ini juga bernuansa politik juga. Nah, kesimpulan yang serupa juga saya terima dari analisis deep research-nya Gemini. Jadi kurang lebih juga porsinya juga seperti itu. Nggak jauh berbeda ya. Iya, 80-90% sentimennya itu di semua platform, bahkan TikTok, IG, Facebook, YouTube, X itu lebih cenderung kepada Tom Lembong ya, berempati terhadap Tom Lembong, dan sebaliknya juga memandang negatif, ya, memilih sentimen negatif. Dan itu juga terlihat dari itu tadi konten-konten kreator populer. Contoh Ferry Irwandi baru saja hari semalam atau tadi pagi ya, saya nontonnya tadi pagi. Dia mengeluarkan doku vlognya dan dari awal sudah menegaskan sikap gua adalah Tom Lembong tidak layak untuk dipenjara. Gitu loh. Dengan pemahaman yang sebenarnya bisa kita pahami secara sederhana. Dari segi angka apa namanya kalau kita bicara soal ini ya, harus atau tidak impor gula, ya kayaknya tidak ada data yang bisa menganulir bahwa atau membatalkan bahwa kita saat itu kebutuhan gula baik-baik saja. Tidak ada satupun data statistik yang bisa menyatakan sebaliknya kita sedang surplus gitu. Satu itu. Terus yang kedua adalah ya tidak ada mensre, ya tidak ada niat jahat dan lain sebagainya. Walaupun Bung Ferry Irwandi masih menyatakan sekelumit kesalahan yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sebenarnya hanya kesalahan yang sifatnya administratif. Tidak ada izin formil dari Kementerian Perindustrian untuk dilakukannya importasi. Tapi itu pun tidak cukup untuk melabelkan seseorang bersalah dan menempelkan status sebagai koruptor di kepalanya. Itu pernyataan dari Ferry Irwandi, dan tidak hanya Ferry Irwandi, ya, Panji komika terkenal juga mengeluarkan podcastnya, arahnya juga ke sana. Anies Baswedan, Abraham Samad, Sito Morang, Rocky Gerung, ya, hampir semua juga punya sentimen yang tidak jauh beda dengan sentimen analisis netizen itu tadi. Artinya apa? Saya rasa ini bukan persoalan semata-mata Tom Lembong. Saya mengutip lagi apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Politik lagi dong. Ini soal rasa keadilan. Siapapun akan merasa terancam. Kalau hukumnya dijalankan dengan cara-cara seperti ini. Siapa yang tidak merasa tercancam? Sosok seperti Tom Lembong pernah dekat dengan kekuasaan, ya kan, pernah menjabat sebagai menteri, punya reputasi yang internasional yang baik, bisa mengalami nasib seperti ini. Apalagi saya, apalagi Mbak Cici, apalagi Bang Aan. Seorang Ferry Irwandi juga menyatakan saya juga bakal tidak luput dari ancaman seperti ini kalau hukumnya dijalankan seperti ini. Artinya ini bukan lagi personal Tom Lembong. Ini soal bagaimana keadilan atau supremasi hukum itu benar-benar dijalankan di Republik ini. Kalau tidak ya ini ya bahaya bagi kita semua. Presiden buruk untuk kita semua. Gimana kalau menurut? Ada data menarik apa? Jadi memang fakta yang sering yang paling kita lupakan itu adalah salah satunya adalah tidak merugikan negara, tidak ada aliran dana atau memang. Yang kedua adalah kerugian negara itu adalah hanya bersifat potensi loh. Potensi sudah dimasukin kerugian ya? Iya gitu loh. Artinya importasi itu kan pihak swasta itu mengimpor dengan dananya. Tapi gini, saya dia hanya potong diberi dulu. izin kan gitu. Kenapa kejaksaan sudah bisa mengambil? Nah itu herannya adalah perusahaan bisa mengumpulkan uang-uang yang ada di perusahaan-perusahaan itu untuk dijadikan barang bukti. Dan dikoreksi pula nilai kerugian negara itu oleh hakim. Gitu. Padahal ya, saya setuju dengan pendapatnya siapa? Prof. Renal atau di podcast yang lain ya. Karena udah banyak ini podcast yang saya dengar. Betul. Soal hitung-hitungan kerugian itu bukan kompetensi hakim. Bukan hakim. Gitu. Artinya dia harus berlandaskan dengan pendapat ahli tertentu. Menarik kesimpulannya. Paling tidak mengamini, dalam persidangan ini saksi ahli A di bidang ekonomi menyatakan ini ada kerugian senilai. Tapi ini kan
yang kita lihat itu adalah kesimpulan yang disampaikan oleh hakim sendiri. Dan akhirnya kesimpulan itu sendiri akhirnya blunder kan? Iya. Blunder, ternyata kerugiannya menurun gitu. Tapi tetap harus harus dia mempertahankan ada kerugian kan gitu. Kalau jaksa tetap kekeh dong. Ya. Dan yang paling menggelitik logika akal sehat saya itu adalah dan ternyata juga rame di media sosial. Sejak kapan sebuah konsep, sebuah ide, kalau kata Prof. Mahfud ya, atau sebuah paradigma itu menjadi sesuatu yang bisa dipidanakan. Kan ada bunyinya tuh hakim menyatakan bahwa Anda melakukan praktek ekonomi kapitalis. Nah, loh. Sejauh mana gitu? Padahal itu adalah ide, tidak ada satupun norma yang mengatur. Ide-ide tertentu itu salah. Dan seperti apa prakteknya kapitalis bisa dipidanakan. Kan betul kan? Jika Anda melakukan praktek kapitalisme, maka Anda dihukum pidana. Tidak ada normanya. Nah, ini kan itulah yang diperdebatkan mantan wakil ketua KPK kan. Bahkan ini kalau hal ini bisa menjadikan perdebatan panjang sampai 3 tahun nggak akan selesai-selesai. Dan dampaknya ini semua pejabat, semua paling tidak ya, semua menteri perdagangan akan sangat mungkin sekali terjerat pula. Terjerat benar. Karena kalau kita pakai struktur konstruksi hukum yang sama persis, betul. Gitu. Otomatis bahkan yang lain juga akan dengan mudah dinyatakan bersalah. Karena merugikan negara, mengimportasi, ya kan, dan melakukan praktek kapitalisme liberal. Itu kan aneh memang. Artinya kan gini, namanya transaksi itu kan pasti ada, namanya perusahaan swasta pasti untung dong. Iya dong, kapitalis dong kan gitu. Dia mengumpulkan kapital untuk keuntungan dia kan. Dan wajar saja kalau Mbak Cici kemarin juga buat statement kan, kalau dari analisis media luar negeri ini juga akan menjadi presiden buruk. Karena akan mempengaruhi investor ya kan. Kalau ngeliat seperti ini, waduh nggak aman nih. Dan lebih takut lagi bekerja sama dengan pemerintah. Kenapa? Kalau kerjasama saya merugikan pemerintah dan menguntungkan saya, nanti dijadikan saya terpidana dong. Hakim menyandingkan kapitalisme liberal itu dengan ekonomi Pancasila. Sementara ekonomi Pancasila itu seperti apa? Setahu kita ekonomi Pancasila adalah koperasi, gotong royong kan gitu. Yang jelas apapun itu ya kan, aneh, tataran filosofis, tataran ide itu tidak bisa dipidana. Tidak ada norma. Betul. Tidak bisa itu dikategorikan melanggar norma hukum tertentu, tidak bisa. Kesalahan administratif itu harusnya diperdata, bukan dipidana. Dan itu ini menjadi fakta yang mungkin jadi sejarah dalam peradilan kita ya. Dan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di segmen 3 ya. Itu tadi segmen kedua tentang fakta-fakta menarik. Nanti kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya. Tetap di podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Sahabat Lampung Pos, pemirsa Metode Lampung, kita kembali lagi ke podcast Bedah Tajuk. Masih bicara tentang vonis Tom Lembong. Kali ini di segmen 3 kita bicara tentang analisis teori ya. Di mana teori-teori dalam persidangan, kemudian teori-teori menyangkut kebijakan, itu alangkah banyak yang perlu kita bahas di sini. Mungkin saya mulai dari kebijakan keliru melawan tindak pidana. Jadi sebenarnya kebijakan yang keliru itu tidak serta-merta, walaupun dia buruk hasilnya, tidak serta-merta harus dijerat dengan pidana. Karena itu adalah sebuah kebijakan yang belum tentu juga akan secara material akan merugikan negara. Apalagi kalau memang bisa langsung dicabut atau segala macam kan gitu ya. Bisa diperbaiki. Artinya diperbaiki secara politik kan gitu. Artinya memang tindakan aksi pidana ini juga jangan seolah-olah semua yang menyimpang melarang itu harus dikenakan oleh tindak pidana seperti kata
di awal-awal kita tadi bicara tadi, Bung Agung mengatakan bahwa pidana itu adalah jalan terakhir ya. Sebenarnya jalan terakhir dari sebuah masalah hukum kan gitu ya. Makanya sekarang lebih banyak aparat penegak hukum itu meningkatkan restoratif justice untuk benar-benar memberikan keamanan bagi orang-orang yang tidak bersalah untuk dihukum kan gitu. Artinya orang tidak bersalah itu jangan sampai kena hukum akibat kekeliruan dalam membaca fakta-fakta hukum dan disandingkan dengan kebijakan-kebijakan itu sendiri kan gitu. Jangan sampai nanti akhirnya penegakan hukum di negeri kita ini akan terbawa sampai ke depan dengan pandangan yang negatif kan itu. Nah itu pembuka dari saya. Mungkin ada tanggapan dari Bung Agung. Oke ya, jadi ada salah satu teori hukum juga yang mengatakan sebuah perbuatan itu tidak bisa dinyatakan sebagai sebuah kejahatan atau perbuatan melawan hukum kalau tidak ada niat jahat, mens rea. Dan ini lagi-lagi dalam podcastnya Prof. Mahfud MD dan Prof. Renal Kasali itu, Rumah Perubahan itu, ini ditegaskan berulang-ulang oleh Prof. Mahfud MD ya, bahwa dalam persidangan dan hakim sendiri sebenarnya sudah menyatakan, jaksa sendiri sudah menyatakan dalam persidangan, mereka tidak menemukan yang namanya mens rea atau niat jahat. Makanya dengan tegas dia menyatakan keputusan ini sebagai keputusan yang keliru, keputusan yang salah. Bahkan dia mengkoreksi pernyataan salah satu pakar hukum di salah satu wawancara media televisi, tapi sayangnya Prof. Mahfud tidak nyebut ya siapa itu pakar hukum, profesor tapi dia nyebutnya bahwa bisa saja kejahatan itu terjadi tanpa niat jahat. Contoh misalnya ketika orang berkendara, kemudian membunuh orang karena dia accident, kecelakaan. Nah, itu contoh tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Dan ini dikoreksi perspektif karena mens rea itu menurut teori hukum terdiri dari 4 mens rea itu. 1, dia adalah memang ada niatnya, ya kan? Ada nawaitunya, dan biasanya didukung juga dengan motif. Saya akan melakukan ini. Saya pengen begini. Saya pengen kaya. Ya kan? Gitu. Dan ada itu didukung dengan beberapa alat bukti ya kan untuk memperkuat bahwa dia memang punya niat. Gitu. Yang kedua adalah dia tahu itu salah. Tapi tetap dia lakukan. Itu salah satu bukti menunjukkan bahwa ada mens rea di situ. Karena ini kan pertanyaan menarik. Prof, niat itu kan ada di hati kata Prof. Renal Kasali kan. Bagaimana mengukurnya? Bisa diukur. Gitu. 1 itu tadi ya kan. Ada motif, ada niat. Apalagi niat itu dikonkretkan ya kan dalam bentuk perintah, dalam bentuk ajakan, dalam bentuk skenario, settingan. Buat grup WA dulu misalnya, di kasus yang lain misalnya. Sebelum jadi menteri buat grup WA dulu. Itu kan masuk kategori mens rea. Ada niat, ada motif, ada planning, ada rencana. Yang kedua, dia tahu itu salah. Tapi tetap ditabrak gitu kan. Di sinilah perbedaan Tom Lembong. Dia tidak melihat ada sesuatu yang salah dan dia tabrak. Dia tetap menyatakan dirinya bekerja pada koridornya sebagai menteri teknis, menjalankan perintah. Begitu artinya tidak ada yang ditumbur dan tidak ada yang ditabrak. Tidak ada sesuatu yang dia sadari salah tapi tetap dia lakukan. Itu menunjukkan, membuktikan mens rea. Dan mungkin profesor yang dikoreksi sama hakim ini juga lupa mens rea ketiga dan keempat. Kelalaian. Kelalaian itu juga masuk dimensi mens rea. Begitu juga dengan kecerobohan. Ketika kita melakukan accident, kecelakaan, membunuh orang, itu memang tidak ada motif. Ya kan? Ya kan, dan tidak ada niat dia itu salah, dia tahu itu salah dan memang sengaja melakukan.
nabrak misalnya, tapi itu sudah masuk mens rea. Karena apa? Dia lalai. Karena apa? Dia ceroboh. Makanya hal menarik dalam podcast ini ya, artinya ada cara berpikir hakim yang tidak kuat, gitu loh. Bahkan punya kesimpulan bahwa mungkin ini persoalan pendidikan hakim kekinian yang harus dikuatkan lagi. Beda dengan hakim-hakim zaman dulu, generasi saya kata Prof. Mahfud. Soal filsafat, soal filosofi, soal teori itu harus kuat dulu gitu. Sehingga dalam memutuskan itu ya tidak keliru. Tidak hanya letters luck ya kalau hakim itu artinya harus ada nurani. Walaupun kalau kita bicara angka ya di data laporan Mahkamah Agung tahun 2023 ya sebenarnya sih sedikit keputusan hakim itu yang dikoreksi. Betul. Hanya sekitar 13% keputusan hakim itu dikoreksi atau bandingnya diterima dengan mutlak. Tapi ini tidak berarti pesimis ya kubu Tom Lembong ya. Terus ada sekitar ya mirip lah 11-12% keputusan hakim itu dikoreksi, tapi tidak ditolak. Artinya keputusannya hakim tetap benar, tapi ada bagian-bagian tertentu yang ditambah atau dikurangi. Tapi dominannya itu sisanya ya dari 11 ya itu sekitar 60-an ya. 64%-an itu ditolak mentah-mentah. Artinya sedikit sekali memang persentase pengajuan banding itu yang diterima atau dimenangkan. Tapi sekali lagi keadilan dan kebenaran itu tidak semata-mata dilihat dengan angka-angka kuantitatif karena sifatnya ya ini sesuatu yang kualitatif sekali gitu. Ya kalau saya melihat gini ya, ini kan hakim ada 2 pertimbangan hakim sebenarnya ketika dia memutuskan untuk memvonis dari Tom Lembong. Ini pertama karena ketidakcermatan Tom Lembong itu dipakai dasar hakim untuk memutuskan vonis karena ketika impor gula dia tidak memantau harga di pasaran. Operasi pasar yang menyebabkan harga lebih tinggi. Itu yang pertama ya. Kelalaian ini sebenarnya bentuk dari asas kesalahan. Tapi sebenarnya di hukum pidana bahwa unsur kesengajaan pun itu tidak dibahas secara terang benderang. Misalnya di pasal 2 ya dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kedua delik tersebut harus dilakukan dengan elemen kesengajaan. Ada sengajaan apa tidak? Karena memang ketika fakta yang ada saat itu kita kekurangan gula, ya. Dan konsumsi gula tinggi menjelang kalau tidak salah mau puasa ya, di mana kebutuhan konsumsi gula akan tinggi, wajar kalau kita kembalikan ke ekonomi pasar, tentu saja memang ada kenaikan harga. Nah itulah menjadikan alasan ini yang disebut tidak ada kesengajaan yang menyebabkan ada keraguan gitu. Benar. Ini yang juga menjadi sorotan dari pakar hukum dari Universitas Trisakti, Albert Aris, yang menilai dari putusan hakim tersebut. Jadi tidak cermat itu berbeda dengan lalai. Iya, betul. Itu jauh itu perbedaannya. Iya, itu 2 hal itu yang dipakai oleh makanya hakim pun menyimpulkan tidak adanya mens rea. Tapi itu juga yang membuat orang semakin melihat, menilai dan hakim merasakan ini jadi ragu. Ini keliru putusannya. Betul. Bagaimana ketidakcermatan itu bisa bermuara pidana, gitu loh. Bagaimana sikap atau kebijakan ekonomi yang katanya kapitalis itu berujung bisa pidana. Masuk pidana. Dan setelah Tom Lembong pun kebijakannya tidak berubah, tetap sama. Jadi kalau ini sesuatu yang sebangun, si pelaksana kebijakan atau yang memerintahkan kebijakan ekonomi kapitalis ini juga bersalah dong. Makanya gitu. Logikanya kan jadi seperti itu. Iya. Kan? Berarti gini, kalau seperti ini ya,
ABC Tom Lembong, FGH, ya kan? Ternyata Tom Lembong aja yang kena. Apakah ini tidak namanya tebang pilih hukum? Iya kan? Iya. Itu dia. Atau siap-siap yang lain? Nggak mungkin. Nggak Karena mungkin, tidak ada faktanya sampai saat ini ada penyidikan kasus baru. Iya, karena Dari tidak ada, target baru. tidak ada not. Iya. Itulah yang menyebabkan ya, publik punya opini betul. bahwa kasus ini pesanan. Betul. Kasus Banyak ini muatan sangat sekali politik. bernuansa politik. Betul. Yang mungkin tidak bisa dibuktikan oleh siapapun, Betul. tetapi dirasakan oleh banyak pihak. Ya kan seperti itu. Ini kayak angin ini kan. Kelihatan sejuknya, kelihatan panasnya, tapi tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat gitu. Jadi wajar-wajar saja kalau publik pun punya pandangan, punya penilaian. Walaupun lagi-lagi setelah putusan itu kalau tidak salah dari pihak pengadilan negeri ya, itu menyatakan bahwa keputusan dalam pengadilan ini tetap sesuatu proses hukum yang objektif. Murni, tidak ada pesanan. Begitu juga dengan kejaksaan. Ya, tidak ada niat jahat katanya. Itu yang Mau jahat siapa dibantah ya? 100 Seperti apa? kali, Orang nggak 1000 kali, tapi publik punya Betul. perasaan yang berbeda. Dan biasanya perasaan publik itu juga nggak salah. Contoh ketika kasus vonis Harvey Muiz, ya kan? Mau di hakim atau siapapun menyatakan itu benar. Betul. Karena apa? Rasa keadilan, Sopan. Karena rasa sopan. keadilan itu terusik. Betul. Gitu kan. Dan itu akhirnya hakim pengadilan tinggi mengambil putusan yang benar Malah kan lebih, daripada Harvey Muiz. iya. Kan, gitu. Nah harapannya kali ini hakim pengadilan tinggi juga memberikan putusan yang baik gitu Yang kan ya. Artinya tepat. jangan sampai nanti sebuah kebijakan yang dikriminalisasi ini nanti akan membuat kebijakan-kebijakan di masa datang akan ragu-ragu untuk dilakukan. Jadi Takut di kriminalisasi. Bahkan ada analisnya saya lupa ya siapa gitu. Tapi paling tidak ada analisnya yang menyatakan kalau ini dibiarkan oleh pemerintahan saat ini situasinya bakal menjadi buruk gitu. Betul. Situasinya itu bakal Stabilitas demokrasi panas. gitu. Iya, demokrasi akan runtuh. Ketidakpercayaan dan Hukum demokrasi tidak yang lagi menjadi pegangan. Oke lah pemerintah tidak berhak karena ini udah masuk ke hukum gitu ya. Hukum. Tapi harapan publik adalah hakim pengadilan tinggi nanti akan mengambil putusan yang benar-benar bijak terhadap kasus ini. paling tidak common sense-nya sudah terbentuk Ya, lah dari kasus ini ya. Publik masyarakat itu rasa-rasanya penilai arahnya kemana itu sebenarnya sudah terbaca. Sudah terbaca. Walaupun lagi-lagi ya keputusan hakim juga tidak boleh didasari tetap independen. intimidasi, gorengan, opini Betul. publik dan lain sebagainya kan. Tetap sifatnya Independen. Independen. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos, demikian tadi podcast Bedah Tajuk Lampung Pos yang mengupas tentang vonis Tom Lembong yang itu dikomentari, disikapi secara negatif oleh berbagai pihak. Lantas bagaimana pendapat dari pandangan Sobat Lampung Pos terhadap kasus ini? Silahkan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar channel Lampung Pos Update. Jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar informasi podcast kami tetap terkirim ke Anda. Pencet tombol subscribe dan like atau suka untuk video-video dari channel Lampung Pos Update, dan isi komentar seperti tadi itu komentar tentang isi podcast ini dan tentang bagaimana podcast ini berjalan ke depan. Sampai jumpa Sobat Lampung Pos dalam episode Bedah Tajuk Lampung Pos berikutnya. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.
Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.